Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Upscape Indonesia? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dengan saya, Ati. Biasanya dipanggil Kak Ati. Saya adalah salah satu tutor di Upscape Indonesia dan juga tutor di seri bimbel TKB untuk persiapan CPNS. Nah, sebelum kawan-kawan melanjutkan untuk video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke sahabat-sahabat semua, ke teman-temannya sahabat semua, agar bisa belajar bareng di Upscape Indonesia. Oke, baiklah. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, sehingga kita bisa sama-sama saling menyapa. Dan siang ini kita akan membahas beberapa soal yang sering sekali keluar di dalam tes CPNS. Bahkan ini soal-soalnya udah mulai keluar sejak zaman waktu kakak tes CPNS itu tahun 2009. Soal-soal ini juga sering keluar. Nah, untuk menjawab soal, seperti yang kita tahu, di dalam tes CPNS itu nanti akan ada banyak soalnya ya, 100 soal yang dikerjakan dalam waktu 90 menit, yang artinya satu soal kita hanya punya waktu 1 menit maksimal. Nah, untuk menjawab soal dengan benar tentu kita harus tahu teori. Tapi untuk menjawab soal dengan cepat dan benar, mungkin di sana kita juga butuh tips dan trik. Di sini di Upscape Indonesia, kawan-kawan akan diberikan cara untuk menjawab soal dengan cepat dan tentu saja menjawab soal. Ini adalah salah satu contoh soal tentang penarikan kesimpulan ya, atau penalaran logis. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, sebaiknya kita menuliskan hal-hal yang penting. Mari kita coba dulu baca soalnya. Semua toko menjual sepatu buatan lokal. Kawan-kawan bisa buat catatan pinggir. Semua toko menjual sepatu buatan lokal. Berarti ini sepatu lokal ya. Kita buat inisial aja. Kemudian sebagian toko menjual sepatu impor. Berarti sebagiannya menjual sepatu impor. Nah, yang perlu kita ingat, sebagian ini adalah bagian dari semua. Untuk menyelesaikan soal penarikan kesimpulan, kita bisa menganalisa premis-premisnya atau kita menganalisa dari opsinya. Mari kita lihat opsi A. Semua toko menjual sepatu buatan lokal dan sepatu impor. Ini salah ya, karena di sini sudah dikatakan bahwa yang menjual sepatu impor hanya sebagian. Salah. Kemudian opsi B, ada toko yang tidak menjual keduanya. Nah, sedangkan di sini disampaikan semua toko pasti menjual sepatu lokal. Berarti ini juga salah, opsi B. Kemudian kita masuk ke opsi C. Beberapa toko menjual sepatu impor, ya, tetapi tidak menjual sepatu buatan lokal. Nah, sedangkan di sini disampaikan semua toko menjual sepatu lokal. Berarti ini juga salah. Kemudian opsi D. Toko yang menjual sepatu impor pasti juga menjual sepatu buatan lokal. Nah, ini benar karena tadi penjual sepatu impor merupakan bagian dari toko yang juga menjual sepatu lokal. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Dan ketika kita sudah menemukan jawaban yang benar, maka kita tidak perlu menganalisa opsi yang lainnya. Lanjut, kita ke soal nomor 2. Kita baca dulu premisnya. Semua mahasiswa musik isi membawa gitar dan pandai menciptakan lagu. Berarti kita buat mahasiswa musik, itu dia yang pertama bawa gitar, kemudian yang kedua cipta lagu. Artinya mahasiswa musik isi harus memenuhi kriteria yang ini. Kemudian kita baca premis kedua, Dede tidak membawa gitar. Dede tidak bawa gitar. Maka kesimpulan yang tepat adalah, kalau kita analisa,
Berarti ada mahasiswa musik ISI yang tidak membawa gitar, itu salah karena semuanya harus membawa gitar. Kemudian opsi B-nya, Dede mahasiswa yang tidak pandai menciptakan lagu. Ini salah ya, karena bertentangan dengan premisnya. Kemudian opsi yang ketiga, Dede bukan mahasiswa musik ISI. Nah, ini adalah kesimpulan yang tepat karena di dalam premis sudah dikatakan mahasiswa musik ISI harus bawa gitar dan pandai menciptakan lagu. Berarti jawaban yang benar adalah C. Untuk soal nomor 3, kita baca kembali. Ini sama, kita juga diminta membuat kesimpulan yang tepat. Jadi kita analisa premisnya atau kita analisa opsinya. Kita baca dulu premis satunya. Semua petani membawa benih padi dan pandai menanam cangkul. Nah, ini ada petani. Kemudian semuanya bawa benih. Kemudian pandai nyangkul. Ya. Ini baru namanya petani. Kemudian ada kalimat yang kedua, Pak Eko tidak membawa benih. Pak Eko tidak bawa benih. Nah, otomatis Pak Eko adalah bukan seorang petani. Nah, ini kesimpulannya udah langsung kita bisa dapatkan ya, karena syaratnya seorang petani di dalam soal ini adalah membawa benih dan pandai nyangkul. Sedangkan Pak Eko tidak membawa benih, berarti Pak Eko bukanlah seorang petani. Nah, gitu ya kawan-kawan. Jadi kalau kita udah ketemu di opsi A itu sudah benar, tidak usah dianalisa opsi yang lain. Oke, selanjutnya kita lihat soal 4. Nah, di sini kita baca dulu premisnya. Semua umat Islam bergembira jika hari bulan Ramadan tiba. Jadi, umat Islam kondisinya gembira saat Ramadan tiba. Kemudian di kalimat kedua dinyatakan hari telah memasuki Ramadan. Jadi, saat ini Ramadan. Nah, kita lihat kesimpulannya. Kalau kita lihat secara cepat, berarti kalau saat ini Ramadan, terus umat Islam selalu gembira saat Ramadan, artinya umat Islam saat ini gembira. Kita cari opsi yang menyatakan hal itu. Yang pertama, opsi A, beberapa umat Islam bersedih. Ini salah. Nah, salah satu ketentuan yang harus teman-teman ingat di dalam penarikan kesimpulan adalah jangan pernah menarik kesimpulan yang tidak dinyatakan di dalam premis-premisnya. Di dalam premis yang di atas, yaitu premis 1 dan 2, kita tidak menemukan kata-kata umat Islam bersedih. Ya, jadi ini opsi A salah. Kemudian opsi B, tidak ada umat Islam yang tidak bergembira. Ya. Tidak ada berarti umat Islam sebelumnya bergembira. Nah, ini adalah kesimpulan yang cocok dengan premis-premis yang diberikan. Saat ini Ramadan, maka tidak ada umat Islam yang tidak bergembira. Artinya seluruh umat Islam bergembira. Soal 5, nah, kita baca. Semua tamu undangan yang hadir wajib menggunakan dress code berwarna putih. Berarti di sini kita tulis tamu yang hadir harus pakai dress code putih. Ya, kemudian tamu undangan ya, tamu undangan. Kemudian Tata adalah salah satu tamu undangan. Nah, berarti di dalam tamu undangan ini, di sini ada Tata adalah salah satunya. Ya. Kemudian di kalimat berikutnya disampaikan Tata tidak menggunakan dress code berwarna putih. Tata tidak pakai dress code. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Mari kita analisa.
opsinya. Yang A, Tata bukan tamu undangan reuni. Nah, sedangkan ini bertentangan dengan premis yang sudah diberikan. Berarti salah. Kemudian opsi B, beberapa tamu undangan yang hadir tidak menggunakan dress code berwarna putih. Yang kita perhatikan, ini juga bertentangan dengan premis yang pertama, di mana semua tamu undangan wajib menggunakan dress code berwarna putih. Sehingga opsi ini juga salah. Kemudian kita tengok opsi C, kita lihat opsi C. Tata tidak jadi tamu undangan, sedangkan dia di premis yang kedua sudah dikunci, Tata adalah salah satu tamu undangan. Ini juga salah. Kemudian opsi D-nya, Tata adalah salah satu tamu undangan yang tidak ikut hadir di saat acara. Nah, ini bisa jadi karena yang pertama, Tata adalah salah satu tamu undangan, itu memenuhi premis yang ini. Kemudian yang hadir itu, nih ya, tadi ya, yang hadir wajib pakai dress code putih. Nah, di sini Tata tidak pakai dress code, sehingga kemungkinannya adalah Tata tidak ikut hadir. Jadi jawaban yang benar, kesimpulan yang tepat adalah Tata adalah salah satu tamu undangan, tapi dia tidak ikut hadir saat acara. Nah, baik kawan-kawan sahabat Upscape semua, demikian pembahasan soal kita untuk hari ini. Gimana? Terasa udah lebih mudah ya? Mudah-mudahan nanti kalau ketemu soal yang tipe seperti itu lagi, kawan-kawan sudah tergambar bagaimana cara menyelesaikannya dan sudah terbayang kira-kira perlu bantuan gambarkah atau perlu bantuan bagankah untuk menyelesaikan tipe-tipe soal penarikan kesimpulan dan kemampuan figural seperti yang sudah kita bahas. Kemudian kami mendoakan dari segenap tim Upscape Indonesia, semoga langkah kawan-kawan semua para pejuang NIP di tahun ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah setiap ikhtiar pasti ada hasilnya. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube Upscape Indonesia, karena kita akan banyak membahas soal-soal untuk uji CPNS ini, dan semoga teman-teman semua bisa terbantu. Dan jangan lupa share video kita juga ke sahabat-sahabat yang lainnya agar semakin banyak kawan-kawan kita yang merasakan manfaat dari channel YouTube ini. Akhir kata, saya undur diri. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.